Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita melanjutkan di bab husnul khuluq. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di kitab Riyadhus Shalihin mengatakan babu husnul khuluq, bab tentang akhlak yang mulia. Dimulai dengan hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sebagai pendahulu dari cerita yang ingin disampaikan oleh Anas bin Malik. Ceritanya menunjukkan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semua orang. Di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan kisahnya setelah Anas mengatakan bahwa Rasulullah SAW manusia yang paling mulia akhlaknya. Lantas Anas bercerita, kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair, ahsibuhu Fatimah. Saya memiliki saudara, dia bernama Abu Umair. Kayaknya saat itu baru disapih, tahu disapih apa? Selesai dari disusuin ya. Wa kana idza jaa qal, bahwa Rasulullah SAW setiap kali datang beliau mengatakan, ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair itu burung emprit, bro jamaah, burung kecil ya. Nughair burung kecil tapi yang paruhnya yang warnanya merah. Itu burung yang kecil. Apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughar kana yal'abu bihi. Burung kecil ini suka dijadikan mainan oleh Abu Umair. Farubbama hadara salata wa huwa fi baitina. Terkadang waktu salat tiba dan Rasulullah SAW berada di rumah kami. Faya'muru bil bisati allati tahtah. Kemudian beliau duduk di tikar yang digelar di bawah. Thumma yaqumu fanaqumu khalfahu fayusalli biha. Sebelumnya fayuknas wa yundah, thumma yaqumu wa naqumu khalfahu fayusalli biha. Lalu tikar ini dibersihkan, kemudian ditiup debu-debunya ya hilang. Lalu Rasulullah SAW duduk di sana. Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan kami pun berdiri dari belakang, lalu kami sholat bersama-sama. Jadi ceritanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu manusia yang paling mulia akhlaknya. Bagaimana kisahnya? Disebutkan riwayat-riwayat tentang cerita yang komplit oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala di Fathul Bari, bahwa Rasulullah SAW itu sesekali berkunjung ke rumahnya Anas bin Malik, yaitu ibundanya yang bernama Ummu Sulaim. Karena Anas bin Malik ini tinggal bersama Rasulullah SAW di rumahnya, dan beliau saat itu umurnya di bawah 10 tahun. Nah, Rasulullah SAW sering kali ke rumahnya Anas, yaitu ibundanya namanya Ummu
Sulaim, ya, Humaisa namanya, Ummu Sulaim. Dan saat itu Ummu Sulaim ini sudah menikah lagi karena ayahnya Anas bin Malik wafat pada waktu perang Uhud. Menikah kembali dengan sahabat bernama Abu Talha. Memiliki anak bernama Abu Umair. Ini nama anak kecil, umur 2 tahun baru selesai disusui. Itu nama Abu Umair. Punya anak ini, berarti sama Anas bin Malik jatuhnya apa? Saudara satu ibu. Nah, disebutkan di beberapa riwayat bahwa Rasulullah SAW sering ke rumahnya Ummu Sulaim. Kemudian beliau masuk ke dalam rumahnya, duduk-duduk di rumahnya Ummu Sulaim. Dan terkadang Rasulullah SAW tidur di tempat tidurnya Ummu Sulaim. Bingung Anda? Ya, tidur di rumahnya, di tempat tidurnya Ummu Sulaim. Nah, ketika Rasulullah SAW ke rumahnya Ummu Sulaim, suka ngelihat anaknya yang kecil namanya Abu Umair. Abu Umair punya mainan burung kecil. Nah, ketika Rasulullah SAW ke rumahnya, ngelihat Abu Umair ini mukanya sedih, kusut begitu. Lalu nanya kepada Ummu Sulaim, kenapa anakmu kok mukanya kusut begini? Lalu Ummu Sulaim jawab, burungnya mati, si Nughair ini mati. Lalu sama Rasulullah SAW dicandain, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair, katanya. Wahai Abu Umair, gimana cerita burung kecilmu Nughair? Dia bercanda. Dari sini Anas bin Malik itu mengatakan Rasulullah SAW itu akhlaknya mulia sekali. Jadi kalau waktu sholat, ketika di rumahnya waktu sholat, beliau sholat di situ. Dari cerita ini Imam Ibnu Hajar di Fathul Bari menarik pelajaran yang sangat banyak sekali dari cerita ini. Di antaranya apa? Sampai Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah SAW ini manusia yang paling mulia akhlaknya. Apa itu? Secara umum tidak ada kesombongan pada diri Rasulullah SAW. Tidak ada sama sekali sifat sombong. Kemudian yang kedua, kelembutan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lembut Rasulullah SAW itu. Kemudian Rasulullah SAW itu perhatian dengan orang-orang yang dekat dengannya. Perhatian dengan semuanya. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Jadi sangat perhatian, sangat sayang Rasulullah SAW dengan umatnya. Sehingga pelajarannya di sini adalah sering atau suka berziarah ke temannya. Ini pelajarannya. Jadi anjuran untuk berziarah ke temannya. Walaupun temannya ini mungkin kedudukannya di bawah dia jauh. Seorang pemimpin dianjurkan untuk sesekali berkunjung main ke rumah salah satu rakyatnya, masyarakat. Ya, bukan karena waktu kampanye, bukan. Ini tidak ada urusan kampanye ini, tidak. Ya. Jadi duduk ziarah ke rumah situ. Kemudian ketika dia ziarah apa? Dia duduk di rumah orang itu. Dia beramah tamah di sana. Kemudian yang ketiga, dibolehkan bagi seseorang untuk bertamu di rumah seorang perempuan dengan catatan, kata Ibnu Hajar, ini perempuan bukan perempuan muda, udah tua dan aman dari fitnah. Ini perempuan bukan mahramnya,
Ummu Sulaim bukan mahram Rasulullah SAW, tapi beliau main ke rumahnya. Bisa jadi kata Ibnu Hajar suaminya nggak ada, tapi Rasulullah SAW main, duduk di dalam rumahnya, bahkan tidur di tempat tidurnya. Coba ente begitu, kiamat ente nyampe ke rumah ente. Iya, perang Hiroshima Nagasaki. Ini Rasulullah SAW melakukan dengan catatan, kata Ibnu Hajar, perempuan itu bukan perempuan muda dan aman dari fitnah. Ya ibu-ibu udah tua main ke rumahnya, ada tiduran di rumahnya, nggak apa-apa. Rasulullah SAW melakukan, ini sunnah. Kata Ibnu Hajar ini disunnahkan untuk berkunjung seperti ini. Asal siapa? Sosok pemimpin, sosok yang disegani. Kemudian bercanda gurau dengan anak-anak kecil. Bahkan kata Ibnu Hajar ini sunnah, bergurau, bercanda, menyenangkan orang. Ini adalah sunnah hukumnya. Atas dasar inilah Anas bin Malik itu mengatakan Rasulullah SAW itu akhlaknya paling mulia. Kenapa? Jarang-jarang seorang pemimpin itu main-main ke rumah salah seorang dari mereka, kemudian bercanda, kemudian menghibur, nanya, ngobrol, tidur di rumahnya, sholat di rumahnya. Ini luar biasa. Inilah sebuah akhlak yang mulia, yang jauh dari apa? Kesombongan. Menunjukkan ini kesederhanaan, kelembutan, kesantunan, kasih sayang. Kemudian hadis yang berikutnya masih dari Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, "Ma masastu dibajan wala hariran alyan min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wala syamamtu raihatan qad atyab min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wala khadamtu Rasulullah sallallahu walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Fama qala li qad uf wala qala li shay'in fa'altuhu lima fa'alta wala li shay'in lam af'alhu ala fa'alta kadza." Muttafaqun alaih. Subhanallah. Anas bin Malik mengatakan, saya tidak pernah menyentuh sutra yang tebal maupun sutra yang tipis yang lebih lembut daripada telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi telapak tangan Rasulullah SAW ini maksudnya apa? Sangat-sangat lembut sekali. Sangat lembut telapak tangan. Wala syamamtu raihatan qad, dan saya tidak pernah mencium aroma wangi yang lebih wangi daripada badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya telah membantu Rasulullah SAW selama 10 tahun, selama tinggal di Madinah sampai wafat. Selama 10 tahun beliau tidak pernah mengatakan kepadaku, "Ah, kamu ini," enggak pernah. 10 tahun tak pernah ngomong "ah" sama saya. Wala qala li syai'in fa'altu, dan tidak pernah beliau mengatakan atas sesuatu yang aku perbuat, lima fa'alta, kenapa kamu melakukan ini? Dan tidak pula mengatakan sesuatu yang tidak aku perbuat, kenapa kamu tidak melakukan yang itu? Allahu akbar. Hadis Bukhari dan Muslim. Secara umum hadis ini menjelaskan apa? Kemuliaan akhlak Rasulullah SAW dan kemuliaan khuluq, khalq, fisiknya. Artinya pertama, penampilan Rasulullah SAW itu indah. Penampilannya indah. Artinya tangannya pun lembut, bajunya rapi dan wangi.
Apakah berarti Rasulullah SAW tidak bekerja? Kata orang kalau tangannya lembut nunjukin kalau dia nggak bekerja. Kata siapa? Rasulullah SAW bekerja, pengembala kambing, bahkan beliau ikut berjihad, perang, ke pasar, membantu keperluan rumah, kerja, tapi tangannya halus, badannya wangi. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, yang aku sukai dari perkara dunia ini adalah minyak wangi. Saya suka minyak wangi. Sehingga beliau mengatakan, siapa yang mendapat hadiah minyak wangi jangan ditolak. Jadi kalau teman Anda ngasih minyak wangi, jangan ditolak. Jangan Anda mengatakan, maaf, saya gak suka minyak wangi ini. Jangan. Tidak boleh ditolak oleh Rasulullah SAW. Terima minyak wangi itu. Anda suka Anda pakai, Anda gak suka Anda terima, lalu Anda hadiahkan lagi ke orang lain. Ya. Jadi ini makanya penampilan Rasulullah SAW itu selalu luar biasa. Bahkan beliau sampai mengatakan, man akal al-basal, siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, jangan masuk masjid saya. Sehingga yukrah, dimakruhkan oleh para ulama, seseorang yang habis makan bawang putih, bawang merah masuk masjid, atau apa saja yang mengandung bau yang tidak sedap. Apa saja, dia habis bekerja keras atau ini aktivitas macam-macam, maka hendaknya dia mandi dulu, lalu setelah itu dia sholat. Nah, ini adalah sunnah. Subhanallah ya. Inilah penampilan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tutur kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah merendahkan orang lain dengan kata-kata yang mengandung makna merendahkan orang. Walaupun merendahkan itu dengan kalimat yang sederhana menurut pandangan orang lain, tapi tetap saja itu adalah merendahkan. Seperti yang dicontohkan oleh Anas bin Malik di sini adalah, kamu ini ya, itu ngerendahin. Kan sudah saya bilang, nah itu ngerendahin. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menjadikan mental orang itu down. Dia contoh Anas, kalau aku habis melakukan sesuatu, Rasulullah SAW tidak nanya, kenapa kamu melakukan ini? Kalau aku tidak melakukan, kenapa kamu nggak melakukan itu? Tidak. Rasulullah SAW nggak pernah ngomong itu. Terus bagaimana caranya ya, negornya ya? Anas bin Malik bercerita kembali, pernah suatu hari aku disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengambil sesuatu atau membeli sesuatu. Di tengah jalan aku melihat anak-anak sebayaku bermain. Ya, namanya anak kecil usia segitu, mainlah dia terjebak dengan anak-anaknya. Lalu Rasulullah SAW menunggu tak kunjung datang, disamperin sama Rasulullah SAW. Tiba-tiba kata Anas, ada seseorang yang memegang bahuku. Aku melihat ke belakang, ternyata itu Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, mana wahai Anas? Cuma ngomong. Ya Rasulullah SAW tahu ini belum beli, tapi cuma mana wahai Anas? Beliau tidak nanya, kamu ini disuruh main, beli dulu. Enggak jamaah. Kenapa kamu main? Enggak ngomong gitu. Beliau cuma ngomong mana Anas. Beliau tahu kalau belum beli.
Aku pun bersegera untuk membeli barangnya. Subhanallah ya. Nah, inilah contoh sebuah akhlak mulia, yaitu berkaitan dengan apa? Tutur kata. Apa itu? Tidak merendahkan orang, tidak menyepelekan orang, tidak mengucapkan kata-kata yang membuat orang itu down. Berarti apa? Menghormati, memotivasi, menghargai orang. Kemudian hadis berikutnya, hadis Sa'ad ibnu Jathama berkata, ahdaitu Rasulullah SAW himaran wahsiyan faraddahu alayya falamma ra'a ma fi wajhi qala inna la naruddahu alayk illa anna hurum. Lihat li jamaah, Sa'ad bin Jathama bercerita, aku menghadiahkan kepada Rasulullah SAW himar wahsi. Tahu himar wahsi? Himar wahsi kalau bahasa kita zebra. Kalau himar ahli yang jinak itu keledai yang hidup di sekitar orang. Kalau himar wahsi tidak hidup sama orang. Berarti kalau orang mendapatkan himar wahsi zebra, berarti dia diperoleh dari apa? Berburu. Faham? Karena dia sifatnya nggak jinak, nggak sama orang, berburu. Sa'ad bin Jathama mengatakan, saya menghadiahkan Rasulullah SAW zebra. Lihat jawaban Rasulullah SAW, faraddahu alayya. Lalu zebra itu dikembalikan. Rasulullah SAW tidak mau nerima. Lihat, falamma ra'a ma fi wajhi, ketika Rasulullah SAW melihat wajah saya, maksudnya apa? Kecewa, hadiahnya dibaliki, ditolak. Rasulullah SAW jawab, inna lam naruddahu alaika illa anna hurum. Saya tidak pernah menolak hadiah. Kali ini saya tolak hadiah kamu karena saya lagi ihram. Orang ihram tidak boleh menerima atau mencari barang buruan. Faham? Jadi intinya apa? Satu, Rasulullah SAW tidak pernah menolak hadiah. Yang kedua, kalau Rasulullah SAW menolak, beliau sebutkan alasan yang kuat. Saya tolak hadiahmu karena saya lagi ihram, dan orang ihram tidak boleh berburu, tidak boleh menerima barang buruan. Enggak. Kamu ngasih saya hadiah buruan ini, saya nggak mau. Paham? Berarti apa pelajaran buat kita? Jangan nolak hadiah. Kalaupun Anda menolak, jelaskan alasan yang kuat. Anda dikasih, terima kasih atas hadiahnya, tapi mohon maaf saya nggak bisa terima. Kenapa? Saya nggak boleh makan itu. Saya dilarang makan ini karena saya ada penyakit ini dan itu pantangannya. Umpamanya, ya kan? Anda dikasih hadiah orang duit, Anda pantangan sama duit, ya tolak jawab. Mohon maaf ya, saya nggak bisa terima. Kenapa? Tangan saya gatel kalau terima duit. Loh, kok aneh terima gatel? Iya karena dikit gitu. Ya enggak, ini bercanda aja. Jadi intinya hadis ini apa? Kalau Anda harus menolak hadiah, tolaklah dengan alasan yang kuat. Ya. Jangan menolak karena hadiahnya receh, kecil, kurang berharga, terus Anda tolak. Jangan. Dulu masih di pondok, berkunjung ke rumah salah satu dari orang tua ustadz yang ada di situ. Kalau nggak salah, ibunda dari Dr. Arifin Badri.
ibundanya beliau. Waktu itu beliau masih sekolah. Saya main karena kakaknya itu teman sekelas saya, kakaknya beliau. Mainlah ke rumahnya saya, di desa rumahnya. Waktu saya datang lagi panen peti. Saya pribadi tidak suka peti. Dikasih, Bu, udah jangan kebanyakan. Tetap saya dikasih 2 kresek kalau nggak salah peti. Saya bilang Anas sendiri nggak doyan peti, dalam hati anak. Ya sudahlah, saya terima, makasih banyak. Nyampe di pondok saya bagi-bagi ke ustadz. Dapat dari mana ustadz peti sebanyak ini? Masya Allah. Hafizahumullah ta'ala. Jadi ya udahlah, terimalah. Kalau memang Anda nggak doyan, kasih ke orang lain. Ya, yang suka masih banyak kan gitu. Oke, kita lihat hadis yang berikutnya. Hadis Nawas Ibnu Sam'an radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan dan keburukan. Lihat ini, bertanya tentang kebaikan dan keburukan. Beliau menjawab, al-birru husnul khuluq, wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali alaihi nasu. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Keburukan itu adalah, atau perbuatan dosa itu adalah mahaka fi sadrik, sesuatu yang mengganggu hatimu, membuat kamu galau, gelisah. Wa karihta an yattali 'alaikan nas, dan kamu takut orang lain itu tahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah, ini bicara tentang orang beriman. Ini bicara tentang orang beriman. Ya. Apa itu? Bicara tentang kebaikan. Kebaikan itu adalah akhlak mulia. Akhlak mulia itu apa? Seperti yang kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Akhlak mulia itu terdiri dari beberapa macam. Akhlak kepada Allah, yaitu tauhid, tidak berbuat syirik. Akhlak kepada Rasulullah SAW, yaitu menjalankan petunjuknya, bersolawat kepada beliau ketika namanya disebut sallallahu alaihi wasallam, membela sunnah dan petunjuknya. Inilah akhlak terhadap Rasulullah SAW. Akhlak terhadap sesama manusia. Manusia paling tinggi kedudukannya adalah orang tua, kemudian suaminya, istrinya, anaknya, tetangganya, dan seterusnya. Jadi seorang istri jangan jealous sama mertuanya karena suaminya baik sama orang tuanya, karena suaminya rajin ngirim duit sama orang tua, akhirnya istrinya ngamuk-ngamuk. Nah, istri yang di sini nggak ada. Yang banyak di mana? Di luar. Kalau di luar sih banyak ya. Nanti minta berapa ton ada. Karena inilah perang antara Rusia dan Ukraina. Ya kan? Antara istri dengan mertua. Jadi suaminya seolah-olah nggak boleh kirim duit sama ke ibunya, ke ayahnya. Kalau suami kirim duit ke ibunya, ke ayahnya tanpa persetujuan dari dia, maka istrinya akan ngomong suami saya pembohong dan pengkhianat. Mangel ngurusin mak-mak begini. Ya mohon maaf ibu ya, karena ini watak jelek. Ya, jadi balik ke tema husnul khuluq. Akhlak yang baik terhadap sama manusia. Yang paling tinggi adalah orang tua.
kemudian keluarga, kemudian di bawahnya dan seterusnya. Bahkan berakhlak mulia dengan binatang sekalipun. Idza qataltum fa ahsinul qitla. Kalau kalian mau bunuh binatang, bunuhlah dengan baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Kalau mau menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Jangan disiksa. Nah, inilah Islam. Dan ini semua kebaikan. Sedangkan dosa, apa itu dosa? Si fulan berbuat dosa. Cirinya kalau ini dosa apa? Cirinya adalah kembalikan kepada hatimu. Hatimu galau atau tenang ketika melakukan itu. Kalau dia berbuat itu galau, berarti itu keburukan. Artinya inilah orang beriman. Ini orang ada imannya. Dia berbuat keburukan, maksiat, galau hatinya, bingung. Kemudian yang kedua, dia takut orang lain itu tahu, disembunyi-sembunyiin. Tentu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di sini adalah orang yang hatinya ada iman. Tapi kalau mereka yang tanpa iman, nggak ada imannya di dalam hatinya, maka inilah yang diungkapkan oleh penyair Arab, ma li jurhin bimayyiti ilami. Orang mati Anda cincang-cincang juga nggak terasa sakit, Mas. Ibnu Qayyim mengatakan level orang tertinggi dalam kejahatan adalah seseorang yang menikmati kemaksiatan. Dia bukan lagi galau ketika berbuat maksiat, tapi dia sudah tingkatannya apa? Nikmat. Ini sudah level tinggi, dia sama iblis sama. Atau level dia di bawahnya apa? Menganggap itu biasa kok. Sehingga dia nggak ada galau, nggak takut maksiatnya diketahui orang, bahkan dia cerita sama orang. Seperti dalam hadis, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Semua umatku ini dimaafkan nanti dari dosa dan kesalahan, kecuali orang yang melakukan dengan cara mujaharah. Apa itu? Wa inna minal mujaharati, termasuk orang yang melakukan terang-terangan adalah dia berbuat maksiat malam hari. Dan Allah sudah tutupi maksiat itu di malam hari itu. Fa asbaha wa qad kashafa ghita Allah alaih. Pagi harinya dia buka penutup itu. Dia cerita sama temannya, "Bro, semalam gue." Dicerita maksiat-maksiat itu kepada temannya. Begitu pula dia maksiat di pagi hari. Lalu Allah tutupi maksiatnya. Lalu sore hari, siang hari dibuka sendiri, dia cerita sama orang lain. Ini orang seperti ini tidak termasuk yang disebutkan di hadis ini, jemaah. Kenapa? Karena dia menganggap itu biasa, lumrah, dia nggak pernah ngerasa salah dan tidak pernah merasa dia bakal diazab, tidak. Bahkan dia menganggap ini biasa aja kok, lumrah. Atau dia tingkatan yang lebih tinggi, dia merasa itu apa? Kenikmatan bagi dia. Saya ingat dulu, saya tinggal di sini kompleks ini. Pagi-pagi beli nasi pecel yang di depan sana di Jalan Jati, Jalan Pondok Kelapa Raya itu kan kalau pagi ramai itu tukang pecel. Dulu belum punya warung, dua masih pinggir jalan di samping perempatan kelurahan di situ. Ya masih warung pinggir jalan, ramai sekali kalau pagi. Dulu ya, saya makan di situ. Di depan saya ada ibu-ibu dua, yang satu berjilbab, yang satu enggak jilbab. Kemudian saya bangun, saya pesan makanan, saya balik lagi duduk. Kemudian ibu ini masih ngobrol. Setelah itu pulang. Istri saya nanya, "Kak, tahu nggak tadi ngobrol apaan?"
ngobrol anaknya persiapan ujian semester, kagak. Itu ibu yang pakai jilbab tadi ngomong gini sama temennya, mohon maaf, gue puas semalam gue tidur sama ipar gue. Dicerita dengan bangganya, puas katanya. Fa inna lillahi. Nah, inilah orang kayak gini gak diampuni dosanya sama Allah. Gak diampuni. Allah murka sama orang kayak gini. Kenapa? Karena dia menghina, merendahkan Islam. Dia bangga dengan maksiat yang dia lakukan. Jadi yang disebutkan dalam hadis ini adalah orang yang beriman. Dia habis berbuat dosa, galau hatinya. Kemudian dia takut diketahui orang. Zaman dulu, zaman saya masih kecil-kecil dulu sekolah. Orang anak SMA, apalagi SMP ya, SMA, ngerokok. Itu kalau mau ngerokok di kebun, ngumpet Pak. Ngumpet ya. Ngerokok itu ngumpet dia. Gak berani. Dan kalau ayahnya itu gak ngerokok, terus masuk ke rumah dia badannya bau rokok, walaupun anaknya sudah dewasa, sudah kerja, sudah menikah, masuk ke rumah badannya bau rokok, ketemu ayahnya, orang tuanya yang gak suka rokok, gak berani dia. Minyak wangi dulu, makan permen dulu, takut dicium oleh orang tuanya. Berarti apa? Sadar mereka bahwa rokok ini gak benar gitu loh. Tapi sekarang join rokok sama bapaknya. Ini yang dablek siapa saya nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Jadi inilah ciri sebuah akhlak yang disebutkan dalam hadis ini. Dia biar kebaikan itu adalah akhlak mulia. Baik sama Allah, tauhid, baik sama Rasulullah SAW, bersalawat, menjalankan sunnahnya, membela sunnahnya, mengutamakan dan mengedepankan sunnahnya daripada pendapat pribadi. Ini namanya akhlak. Berarti syirik, mereka punya akhlak. Bid'ah, tak punya akhlak dia. Maksiat, tak punya akhlak sama Allah dan Rasulnya. Kemudian akhlak dengan sesama manusia, berbuat baik kepada mereka. Hal inilah namanya kebaikan. Kemudian hadis yang berikutnya, azan ya. Udah azan belum? Udah ya. Ya kita lanjutkan setelah sholat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita ambil satu hadis, yaitu hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma berkata, lam yakun Rasulullah SAW fahishan wala mutafahisha wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Rasulullah SAW bukanlah sosok orang yang berkata kotor atau memaksa untuk berkata kotor. Beliau mengatakan, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini penjelasan dari hadis Anas bin Malik di atas, bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya, tidak pernah mengatakan kata-kata yang kotor, merendahkan orang, tidak pernah. Nah, inilah penjelasannya dari sahabat lain. Beda sahabat yang menceritakan al-fuhsyu itu adalah ucapan yang kotor, menghina, merendahkan,
dan yang lain sebagainya. Fahish artinya orang yang memang wataknya begitu. Kalau ngomong ya kotor, suka merendahkan orang, menghina orang. Mutafahish orang yang memaksakan diri untuk itu. Mungkin itu bukan kebiasaan, tetapi dia ingin kelihatan gaul dengan orang lain. Karena gaya ngomong sudah seperti itu. Dia pengen terlihat gaul. Akhirnya dia memaksakan diri untuk itu. Seperti profesi pelawak. Biar kelihatan lucu, dia akhirnya memaksakan diri untuk berkata kotor. Ya enggak semua. Enggak semuanya. Kalau kita bilang semua juga enggak fair lah. Tapi di antara mereka ada memaksakan diri biar kelihatan lucu, akhirnya dia terpaksa harus merendahkan lawan mainnya itu. Nanti orang lain tertawa, terbahak-bahak, dia merasa berhasil untuk membuat orang ini lucu. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tolak ukur dilihat akhlak yang baik adalah diantaranya tutur katanya, cara dia berbicara, kesantunan dia. Nah inilah para jamaah sekalian akhlak Rasulullah SAW. Hadis-hadis yang berikutnya bicara tentang keutamaan akhlak yang mulia. Yang dibawa-bawanya ini semua adalah kemuliaan orang yang berakhlak mulia. Nanti kita akan lanjutkan di bagian yang ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, fadhal. Berapa pertanyaan paling nanti aja. Siapa dia? Ya, boleh nggak kita berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram kita? Tentu jawabannya tidak boleh. Inilah usafihun nisa, Rasulullah SAW, saya tidak berjabat tangan dengan perempuan. Dan di dalam hadis yang lain menunjukkan ancaman yang keras bagi mereka yang berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Karena Rasulullah SAW mengatakan kepala seseorang dipukul dengan besi itu lebih baik daripada dia harus berjabat tangan dengan perempuan. Jadi berjabat tangan, mencium tangan, walaupun orang itu sudah tua, ya tetap kita tidak diperbolehkannya karena dia bukan mahram kita. Rasulullah SAW yang berkunjung ke rumahnya Ummu Sulaim itu tidak ada sama sekali dalil di sana bahwa beliau atau Ummu Sulaim salaman sama Rasulullah SAW, tidak ada. Riwayat-riwayat yang ada hanya menjelaskan bahwa Rasulullah SAW berkunjung ke rumahnya gitu aja, duduk tidur di ranjangnya, tapi tidak menjelaskan bahwa di situ ada pegang tangan, salaman, tidak ada. Wallahu a'lam. Saya mempunyai anak, apa ini? Usia 3 tahun. Oh, sambung. Saya punya anak sambung usia 3 tahun. Saya selalu mengajak anak sambung saya kajian dan mengaji. Apakah saya mendapatkan pahala? Jangankan anak sambung, ngajak anak yang tidak Anda kenal aja dapat pahala. Ngajak orang di luar sana yang tidak Anda kenal untuk ikut kajian dapat pahala. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Siapa yang mengajak kepada petunjuk Allah dan Rasulnya,
maka dia akan mendapatkan pahala. Kana lahu minal ajr. Dia dapat pahala. Dari siapa? Dari orang yang dia ajak itu, tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Jadi dia dapat pahala apa? Pahala dakwah. Yang kedua, pahala orang itu ngikut dia tanpa mengurangi pahalanya dia. Berarti pahalanya orang itu sama pahala yang ngajak lebih banyak pahala yang ngajak. Kok bisa? Yang ngajak dapat dua, pahala dakwah dan pahala dari dia. Ini kemuliaan jemaah. Siapa? Siapa saja. Mengenai bahasan kemarin mengenai ma'un, menurut ulama enggan berbagi hal yang dibutuhkan kepada orang lain termasuk ke dalam golongan ma'un. Tapi jika seseorang yang dikenal buruk oleh orang sekitar butuh sesuatu kepada kita, tidak kita tolong, apakah kita termasuk ke dalam golongan ma'un? Karena saya pernah mendengar seburuk-buruk orang adalah yang orang lain tidak ingin berurusan dengannya. Ya akhi, berbuat baik ini kepada siapapun. Ya. Bahkan yang kita tahu, ngasih minum anjing pun dapat pahala. Padahal kalau kita menyentuh badannya najis, tapi kalau ngasih minum dia dapat pahala. Ya. Ini saya. Terus yang kedua, Rasulullah SAW pun pernah mengatakan tahabu, saling ngasih hadiah lah kalian, semoga pasti kalian saling mencintai. Jadi kalau ada orang yang selama ini membenci Anda, tiba-tiba dia datang minta tolong, bantu dia. Semoga dengan bantuan Anda itu akan hilang kebencian yang ada pada dirinya terhadap Anda. Bantu. Karena ini juga amal soleh. Jadi berbuat baik itu kepada siapapun. Saya teringat kisah seorang sahabat, beliau sama Abu Bakar As-Siddiq itu sepupuan. Namanya Utsatsah bin Asal kalau sapal, Utsatsah kalau nggak salah nama depannya. Beliau sepupuan sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau ini miskin. Akhirnya setiap bulan dikirimi santunan sama Abu Bakar Siddiq. Istilahnya dikasih gaji lah, disantuni. Per bulan dikirim. Lalu muncullah kasus Abdullah bin Ubay yang menuduh Aisyah berbuat zina dengan Safwan ibnu Asal. Safwan ibnu Mu'attal. Ya, dituduh zina Aisyah oleh si buzzer yang kawakan ini Ibnu Ubay. Ternyata si fulan yang dibantu oleh Abu Bakar ini tergabung dalam tim buzzernya, membuat Abu Bakar Siddiq sakit hati ketika tahu terbongkar semua bahwa ini adalah berita bohong. Dan Allah menurunkan bara'atu Aisyah, kesucian Aisyah, kemuliaan Aisyah di surat An-Nur tentang kasus ini. Ternyata tim buzzernya itu fulan termasuk dia. Abu Bakar Siddiq marah besar. Lalu beliau mengatakan, mulai hari ini saya tidak akan mau membantu dia lagi. Lalu Allah menurunkan surat Al-Quran ayat yang menegur Abu Bakar As-Siddiq karena sifatnya itu. Lalu Abu Bakar merubah dan mengatakan,
Saya bertaubat kepada Allah dan saya akan terus menyantuni dia sampai kapanpun. Begitulah akhlak Islam jamaah. Jadi la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi kebencian kalian kepada seseorang jangan menjadikan kalian itu tidak bisa berbuat baik. Adil, baik. Adillah, baiklah. Karena itu adalah ketakwaan. Dan juga faedahnya adalah akan menghentikan kejahatan dia kepada Anda. Karena duit, harta ini memiliki kekuatan super jemaah. Ya kan? Bikin kekuatan super jemaah. Yang lawan jadi teman nanti. Gara-gara apa? Fulus. Ya. Jadi teruslah berbuat baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya agar rajanya penipu secepatnya diberantas total? Karena masih banyak yang berkeliaran menah-menah di area masjid, terlewat banget hidupnya para penipu. Ini maksud Anda ini apa? Anda ini maksudnya apa ngomong begini? Ya. Saya tidak tahu maksud Anda apa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Jemaah, ungkapan yang seperti ini daripada makanannya buat kucing, mending buat orang lain. Masyarakat kita ini nggak tahu ya. Saya juga berpengalaman kayak di daerah Pondok Kelapa sini. Menjelang Ramadan atau waktu awal Ramadan, waktu itu saya dapat kiriman kurma yang sangat banyak. Dan kualitas kurmanya bukan kualitas kurma abal-abal. Ini kurma super. Banyak waktu itu. Akhirnya saya bagi ke tetangga-tetangga di situ. Anda tahu komentar mayoritas tetangga apa? Mereka mengatakan kurma baik, kurma bagus kok dibagi-bagi. Ngapain dibagi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah masyarakat. Dan ini terjadi bukan sekali. Ini beberapa kali. Berapa kali ini terjadi? Waktu kuliah dulu tahun 90-an. Ya, di atas 94. Saya dapat kiriman mangga satu peti jamaah, bukan sekresek, sepeti atau berapa gitu, banyak sekali. Bukan 92 ya, 92 93. Saya dapat mangga arum manis dari Bangil, itu kualitas mangga paling super itu di Indonesia di situ. Apalagi zaman itu ya. Sepeti saya dapat. Sedangkan yang tinggal di rumah cuma 4 orang. Lah busuk kelamaan. Dia bilang kita bagi aja yuk ke sebelah-sebelah. Sebelah saya Pak RT. Waktu itu di Matraman Dalam tahun 92-93. Kita bagilah karena jumlahnya sepeti gede. Kita bagi berapa gitu tangga. Komentarnya apa? Sama.
Ini kan mangga mahal, kenapa dibagi-bagi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kasus seperti ini sering. Saya nggak habis pikir, maksudnya apa? Anda ngasih kucing, ngapain kucing dikasih makan? Nanti tetangga sebelahnya lagi ngomong, punya kucing kok nggak dikasih makan? Terus Anda kasih makan tetangga, ngapain mas bagi-bagi makan? Dapat rezeki ya? Itu dengerin masyarakat begini. Ini orang-orang, mohon maaf ya, berjiwa apa ini? Berjiwa-jiwa kapitalis, kapital. Orang yang berjiwa kapitalis hanya berpikir duit, dia hanya manusia yang egois. Dia gak akan peduli sama orang lain. Ngapain dibagi-bagi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus bagaimana dong sikap kita? Jangan didengerin mas. Selama kita yakin ini baik, ya lakukan aja. Dia ngomong begitu tapi diterima. Ngapain dibagi-bagi kurma bagus begini? Tapi makasih ya. Aduh mas, capek ya. Udahlah, nggak usah dimasukin hati orang kayak gitu. Cuek aja, udah terus aja, lakukan aja. Sama dulu kita masih kuliah dulu di Matraman dalam dulu, ingat ini tahunnya kira-kira 95 atau 96 lah gitu. Kita kalau Sabtu Minggu kan libur, Sabtu Minggu libur kosong, kata anak-anak ngapain ya? Kita ngelihat selokan di depan ini, selokan Matraman dalam ya, mampet kecil kan gitu, bau masuk ke rumah kan gitu. Akhirnya kita anak-anak, ayo kita bersihin ini selokan di ujung-ujung sana. Ayo serumah 10 orang. Ini sudah masuk tahun. Akhirnya kita bersihin. Apa komentar Pak RT? Ngapain dek dibersihin? Bingung kita ini orang maunya apa? Itu serba salah sama masyarakat begini. Satu sisi ngeluh, Anda berbuat baik diomongin orang, disalahin. Kita cuma miris kasihan. Ini orang-orang nunjukin jiwanya ternyata jauh dari kepedulian terhadap masyarakat. Jauh dari kepedulian. Kalau dia ngomong mari kita peduli, itu pasti ada udang lobster di balik peyek. Hah? Iya kegedean Pak. Artinya kelihatan gitu loh maunya apa gitu kan ya. Cari muka, cari sanjungan, cari ini, cari ini. Ya udahlah, nggak usah digubris lah mas. Yang penting ahsin ilan nas. Dia berbuat baik aja sama orang. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.